What is going on? Baby, take my hand. I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man. And I love you 3000. Baby, take a chance. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita masih di persamaan trigonometri. Namun kali ini persamaan trigonometrinya sudah bentuk persamaan kuadrat. And all I can think is where's the ring? 'Cause I know you wanna ask. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to. Ingat, kalau dia persamaan kuadrat itu yang pernah kalian pelajari bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, karena kita di persamaan trigonometri, berarti ini kita akan memakai sin, cos, tan, dan seterusnya, sekan, kosekan, dan kotangnya. Kita buat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sinus kuadrat x dikurang sin x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi kamu tinggal memfaktorkan. Sudah, berarti karena di sini sinus x, nah ini jadi sin x, ini juga karena sin x kali sin x itu adalah sin kuadrat x. Dari dua bilangan, kalau dia dikali hasilnya negatif 2, kalau dia dijumlah hasilnya negatif 1. Ini ada negatif 1 di sini. Berarti di sini salah satunya nanti ada yang positif dan salah satunya ada yang negatif. Kita buat satu positif dan kita buat satu negatif. Oke. Kalau dia dengan dikalikan negatif 2, kalau dijumlah dia negatif 1, berarti itu negatif 2 dan 1. Pas ya, 1 kalau negatif 2 itu negatif 2, 1 ditambah negatif 2 itu negatif 1. Kita sudah dapat, berarti dari sini kita peroleh sin x sama dengan positif menjadi negatif. Satu lagi, sin x sama dengan negatif menjadi positif. Sudah. Dari sinilah nanti akan kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, karena dia nilai sinus itu paling maksimum dia adalah 1 dan ini sudah 2, berarti sudah melebihi. Buat dia juga menjadi KM tidak memenuhi. Tidak perlu kita cari lagi yang sin x sama dengan 2. Yang harus kita cari yaitu sin x sama dengan negatif 1. Maka sin x sama dengan negatif 1. Berapa ini p-nya? Nah, berarti ingat lagi dia ke bentuk yang sederhana. Cari sinus berapa yang nilainya negatif 1. Yang negatif 1 itu nilainya adalah 270 derajat. Ya kan? Berarti dalam otak kita dia P-nya 270 derajat. Baru kita pakai X1 sama X2. Apa rumus X1 untuk sinus? Yaitu P ditambah K kali 360 derajat. Berarti P sama dengan 270. Masukkan 270 ditambah K kali 360 derajat. Masuk dia K sama dengan 0, berarti 270 derajat. K sama dengan 1, berarti ini sudah 630 derajat. Ini sudah tidak memenuhi. Ya. Ini kita buat X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sudah tidak memenuhi. Itu baru X1. Coba lagi untuk X2-nya. Apa rumus dari X2 untuk sinus? Yaitu 180 dikurang P ditambah K kali 360. Berarti ini menjadi 180 dikurang 270 K
ditambah K kali 360 menjadi minus 90 ditambah K kali 360. Substitusi K sama dengan 0 berarti ini sudah minus 90. Karena dia batasnya sampai 0, berarti ini tidak memenuhi. K sama dengan 1 berarti 360 dikurang 90, 270. Kalau K sama dengan 2 berarti dia sudah tidak memenuhi. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaian kita adalah siapa yang memenuhi 270 derajat. Maka himpunan penyelesaian 270 derajat. Tuh. Cos 2x ditambah sin x sama dengan 1. Nanti dia x dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau dia cos 2x ini kan tidak bisa kita cari faktornya. Kenapa? Di sini cos dan di sini sin. Istilahnya ini adalah x dan ini adalah y. Berarti tidak bisa. Yang bisa difaktorkan itu dia harus sama-sama x atau sama-sama y atau sama-sama cos. Di sini juga harus cos. Atau di sini sin, di sini juga harus sin. Nah, coba lihat bentuknya. Ini kan dia bentuknya modifikasi bentuk dari soal ini. Ingat lagi untuk identitas itu. Ada banyak sekali identitas dari trigonometri, cuman di bentuk persamaan trigonometri ini akan kita pakai ada sekitar 7 lah muncul. Yang pertama di sini dia sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Maka sin kuadrat x itu sama juga dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Atau bisa juga cos kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Ini dia identitas trigonometri yang pertama. Kemudian identitas trigonometri yang kedua yaitu sin 2x itu sama juga dengan 2 sin x cos x. Kemudian yang ketiga identitas dari cos 2x. Nah, ini sama juga dia dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Ini bisa jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x, atau bisa lagi dia 2 cos kuadrat x dikurang 1. Berarti yang cos 2x ini ada 3 dia bentuknya. Bisa kamu pakai cos kuadrat x dikurang sin x, bisa juga 1 dikurang 2 sin kuadrat x, atau boleh 2 cos kuadrat x dikurang 1. Kemudian bentuk yang keempat itu adalah 1 ditambah sekan kuadrat x itu sama aja dia dengan 1 ditambah tangen kuadrat x. Nah, coba lihat ini kan dia cos 2x. Kemudian siapa kawannya di sini? Sinus. Berarti ini kita ubah dulu persamaannya menjadi cos 2x ditambah sinus x, angka 1 kita pindahkan menjadi negatif. Nah, dari sini cos 2x, cari identitas trigonometri dari cos 2x itu siapa? Ini ada 3. Kita mau mencoba, misalnya mau kita pakai yang ini, cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena ini tidak sejenis. Tetap tidak sejenis. Dia di sini cos, di sini ada sin. Sementara kita harus membuatnya sama-sama sin atau sama-sama cos.
Nah, kemudian kita mau pakai 2 cos kuadrat X dikurang 1, tidak bisa juga karena dia cos, di sini ada sinus, tidak bisa. Maka kita ambillah dia yang sama-sama sin, itu nih 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, ini dia menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X, kan? Ditambah tetap sin X dikurang 1 sama dengan 0. Oke. Ini bisa ya, 1 dikurang 2 sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 1 sama dengan 0. Ini bisa habis 1 dengan 1 yang tinggal dia minus 2 sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan 0. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, bisa kita positifkan ini biar lebih mudah. Positifkan dia, atau artinya disama-sama dibagi dengan negatif, berarti ini menjadi 2 sin kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0. Nah, bisa kamu faktorkan dia, artinya cari satu bilangan, kalau dia dikali nanti sama dengan 0 kali jumlah dia negatif 1. Oke. Berarti ini di sini kita buatlah dia 2 sin X, dan di sini ada sin X. Oke. Kemudian kita buat di sini kurang 0, dan di sini dikurang 1, pas ya. 1 kali 0 dia akan jadi 0, atau min 1 ditambah 0 dia tetap min 1. Berarti ini menjadi sin 2 sin X sama dengan 1, atau sin X sama dengan 1/2. Yang ini menjadi sin X sama dengan 0. Berarti dua-duanya memenuhi kan, karena ada nilai sinus itu yang setengah dan ada juga yang nilainya itu 0. Berarti harus kamu, berarti kalau yang ini sin X sama dengan setengah, berapa P-nya? P-nya adalah 30 derajat. Cari untuk X1 sama dengan P tambah K kali 360. 30 ditambah K kali 360. K sama dengan 0 berarti 30. K sama dengan 1, dia sudah tidak memenuhi. Masuk ke X2. X2 nya 180 dikurang P tambah K kali 360, berarti 180 dikurang 30 ditambah K kali 360. Ini menjadi 150 ditambah K kali 360. Nah, masuk K sama dengan 0, berarti ini hasilnya 160. K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi. Ini baru satu yang kita selesaikan, belum lagi nih. Masuklah dia yang keduanya, yaitu sin X sama dengan 0. Oke. Nah, cari berarti ini adalah P sama dengan 0. Sudah masuk ke X1. P tambah K kali 360. 0 tambah K kali 360. K sama dengan 0 berarti hasilnya 0. K sama dengan 1, 360. Masih memenuhi ya, karena batasnya 360 derajat. Kemudian masuk ke X2. 180 dikurang P tambah K kali 360. 180 kurang 0 berarti 180 ditambah K kali 360. Masuk K sama dengan 0, 180. K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi.
berarti himpunan penyelesaian siapa saja dia, urutkan dari yang terkecil, berarti dari 0 derajat lalu ke 30 derajat, kemudian 150 derajat, baru 180, terus 360. Itulah dia himpunan penyelesaiannya.